Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 2 ini mempraktekkan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Septi Lutfi sebagai narator. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sebuah desa ada 3 bidan yang ingin melakukan penggerak untuk melakukan penyuluhan kesehatan ibu dan anak, yaitu ada bidan sekar, bidan Hermina, dan bidan Sastra. Kepada ibu bidan, langsung saja kita persilakan untuk memulai. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya bidan Sekar. Saya di sini ada penyuluhan di desa kita tentang kesehatan ibu dan anak. Jadi saya di sini akan menyampaikan beberapa hal tentang kesehatan ibu dan anak. Langsung saja masuk penjelasannya ya. Yang pertama adalah pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jadi itu kita penting untuk memeriksakan diri secara rutin dalam tenaga kesehatan terutama bidan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan anak. Jadi tujuannya itu untuk melihat gimana kondisi janin dan juga kesehatan ibu dan anak. Tujuan lainnya adalah untuk memantau dan mengevaluasi janin bagaimana kondisinya di dalam kandungan dan juga bagaimana kondisi fisik ibu. Terus adalah mendeteksi dini resiko terjadinya komplikasi. Jadi kita mengetahui ini gimana akan ada nggak komplikasi yang akan terjadi dalam masa persalinan nanti. Jika ada, kita akan mengantisipasinya di awal, gitu kan. Terus adalah untuk mempersiapkan persalinan ke depannya nanti. Jadi kita tuh bisa mendeteksi boleh nggak ini untuk disalinkan secara normal atau enggak disesarkan gitu kan. Karena kan kita nggak tahu nih ada komplikasi yang tadi kita bilang tentang anemia, preeklampsi dan juga distorsi kehamilan seperti itu. Dan untuk jadwal pemeriksaannya itu ada dibagi. Jadi untuk TM pertama itu dari 0 minggu sampai 12 minggu. Jadi itu dari 0 minggu sampai 12 minggu itu adalah pemeriksaan untuk memastikan kehamilannya itu dan juga menentukan usia kehamilan dan bagaimana melihat resiko yang akan terjadi ke depannya nanti. Terus trimester kedua itu dari minggu 13 sampai 28 minggu. Itu dilakukan dalam tiap 4 minggu sekali. Jadi dalam minggu ke-13 sampai 28 minggu itu melakukan pemeriksaannya 4 minggu sekali. Terus TM ketiga itu dari minggu ke-29 sampai minggu 40 atau masa persalinan nanti. Jadi pemeriksaan itu lebih sering, terus setiap 2 minggu dan setiap minggu pemeriksaan secara rutin dalam menyambut kelahiran. Terus jika kalau ibu misalnya nih nggak melakukan pemeriksaan, jadi resikonya tuh bakalan ada gitu kan, karena sesuatu hal itu pasti beresiko. Jadi kalau ibu nggak melakukan pemeriksaan secara rutin, bakal ada resiko seperti komplikasi kehamilan itu bakal terdeteksi, karena kita tuh ibu-ibu tuh nggak memeriksakan diri secara rutin, jadi pasti komplikasi itu nggak bakal terdeteksi kan, karena kan nggak tahu nih, sebelumnya nggak pernah melakukan pemeriksaan. Terus pertumbuhan janin bakal terganggu, pasti kayak ada yang prematur atau juga cacat janin segala macam tuh pasti nggak tahu, karena kan ya memang itu tadi karena kita nggak memeriksakan diri gitu kan. Terus bakalan ada peningkatan risiko kematian ibu dan anak. Dan pembahasan kedua yang tadi saya sampaikan itu adalah tentang pentingnya gizi dan nutrisi selama kehamilan. Jadi gizi dan nutrisi itu sangat penting dalam mengembangkan tentang ibu dan janin. Jadi kayak nutrisi itu kan gimana ya, untuk membantu mengoptimalkan janin, pertumbuhan janin itu sangat baik gitu kan. Jadi kenapa sih gizi dan nutrisi itu sangat penting? Jadi pertama itu adalah pertumbuhan janin yang optimal pastinya. Jadi kayak kita tuh bakalan meyakinkan bahwa janin itu bakalan tumbuh dengan optimal dan baik maupun gizi dan nutrisinya. Terus mencegah komplikasi yang juga optimal, pastinya mencegah komplikasi dari ibunya nanti ketika saat kelahiran juga bakalan mencegah komplikasi
gagalnya janin itu tumbuh gitu, maksudnya kayak bisa jadi kayak stunting dan segala macam gitu kan. Jadi nutrisi yang penting itu dalam kehamilan itu seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Jadi karbohidrat itu contohnya seperti nasi, kalau di Indonesia pasti nasi ya karbohidratnya, terus juga kayak buah-buahan, terus sayur-sayuran, kacang-kacangan segala macam. Terus kayak lemak sehat itu bisa dari daging yang berlemak, daging lemak sehat gitu kan. Terus dari ikan-ikan mungkin bisa, buah-buahan, terutama alpukat. Terus juga dari kacang-kacangan juga bisa. Terus vitamin dan mineral yang dibutuhkan saat ibu hamil itu adalah asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D, dan omega 3. Jadi asam folat itu untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Jadi sumber lain dari asam folat itu bisa tidak hanya dari vitamin, tetapi juga dari sayuran, kacang-kacangan, dan juga buah dan jeruk. Terus untuk zat besi mencegah untuk anemia. Jadi zat besi itu dia mencegahnya terjadi anemia kepada ibu juga maupun juga janin gitu. Jadi kalau kalsium itu pembentukan tulang dan gigi. Terus vitamin D itu dari sinar matahari. Jadi bayi itu mulai biasa dijemur ya kayak gitu-gitu. Terus omega 3 perkembangan otak dan janin gitu. Kalau untuk kebutuhan kalori setiap hamil itu pasti ada masanya. Jadi untuk TM pertama adalah kalori itu nggak banyak, tapi berfokus pada nutrisi dan kuantitas makanan. Jadi terus kayak TM kedua itu butuh sekitar 300 sampai 350 kalori tambahan per hari untuk mendukung pertumbuhan janin semakin bagus. Terus trimester ketiga kebutuhan kalori meningkat jadi 450 kalori. Jadi ibu lebih sering untuk mengkonsumsi makanan dan juga nutrisi. Jadi kalau ibu resiko terjadinya jika gizi dan nutrisi itu tidak terpenuhi itu adalah anemia pastinya. Tadi kekurangan zat besi dapat terjadinya anemia. Terus cacat tabung saraf itu kurangnya asam folat itu sendiri. Jadi kayak BBL. Terus BBL rendah itu karena kurangnya kayak bilang nutrisi yang cukup terhadap ibu dan bayi. Terus ada preeklamsi dan lain-lainnya. Jadi untuk ibu-ibu hamil makanan yang harus dihindarin itu adalah makanan mentah atau setengah matang, makanan tinggi gula dan lemak jenuh serta kafein yang berlebih. Jadi seperti itu untuk kesehatan ibu dan anak dari saya. Jadi kira-kira ada tuh ibu-ibu yang ingin ditanya, boleh tunjuk tangan. Oh iya ibu, perkenalkan diri ini siapa? Kenalkan, nama saya Ibu Masya. Ingin bertanya, imunisasi apa saja yang diberikan pada anak dan kapan jadwalnya? Untuk imunisasi diberikan pada anak itu contohnya misal kayak hepatitis B itu dilakukan 24 jam setelah bayi lahir. Kemudian dilakukan pada saat 2, 3, dan 4 bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat saat bayi itu sudah berkembang ya. Terus ada DPT 2, 3, 4 bulan juga. Tapi kalau booster dia 18 bulan sampai 57 bulan. Dan juga 57 bulan maksudnya. Terus PPC itu ada 246 bulan. Jadi kalau untuk yang booster itu 12 sampai 15 bulan seperti itu. Ada lagi Ibu? Iya, boleh bertanya. Saya mau bertanya, bagaimana mencegah stunting pada anak ibu? Untuk mencegah stunting pada anak itu kita tuh memberikan kebutuhan gizi yang cukup ya, pastinya juga memberikan ASI yang baik, serta memberikan empasti yang bergizi. Jadi empasti itu juga yang harus yang bergizi isinya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lain itu. Jadi kayak terus juga bakalan kita kasih imunisasi rutin. Jadi anak bayi itu sangat butuh imunisasi secara rutin. Kita juga perilaku hidup yang sehat. Jadi ibu harus perilaku hidup yang sehat untuk kondisi anak itu jauh lebih baik ke depan. Terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh bidan swasta ya. Selamat pagi Bu. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan edukasi kepada ibu-ibu tentang kesehatan ibu dan anak mengenai
ASI, dan IMD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bidan Sasta. Jadi materi saya yang akan saya jelaskan kepada ibu-ibu itu tentang mengenai IMD atau inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif merupakan upaya untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir hingga bayi berusia 6 bulan. Inisiasi menyusui dini atau IMD merupakan proses bayi menyusui setelah lahir, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. IMD dapat dilakukan dengan meletakkan bayi dalam posisi tengkurap pada dada atau pada perut ibu tanpa terhalang oleh kain. IMD dilakukan minimal selama 1 jam. IMD dapat membantu keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan namanya menyusui. Sementara ASI eksklusif yaitu pemberian ASI pada bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan. ASI memiliki zat antibodi yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Jadi cuma singkat yang bisa saya jelaskan kepada ibu. Jika ada ibu yang belum mengerti atau yang belum paham, boleh ditanyakan kepada saya. Saya Afrika Sinaga ingin bertanya, bagaimana cara merawat kehamilan agar ibu dan bayi tetap sehat? Oke, ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya? Ya, ibu silakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitri. Saya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk mengecek kehamilan ke bidan, Bu? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Afrika. Bagaimana cara merawat kehamilan agar ibu dan bayi tetap sehat? Supaya ibu dan janin tetap sehat atau bayi, berikut adalah cara yang bisa kita lakukan itu. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, minum vitamin protein. Yang ketiga, olahraga rutin. Yang keempat, menjauhi asap-asap rokok atau asap lainnya. Yang kelima, jaga berat badan agar tetap stabil. Yang keenam, memenuhi kebutuhan air putih. Yang ketujuh, rajin mencuci tangan. Dan yang kedelapan adalah tidur yang cukup. Bagaimana Ibu? Sudah paham? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Salsabila, yaitu kapan waktu yang baik untuk mengecek kehamilan ke bidan. Waktu yang baik untuk mengecek kehamilan ke bidan adalah setelah terlambat datang bulan. Mungkin waktu ibu menemui dokter kandungan menjelang usia kehamilan 8 minggu. Apakah ibu paham? Oke, terima kasih Bu. Mungkin cuma segini saja yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Bidan Kuntina. Selamat pagi ibu-ibu. Hai Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Jadi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan edukasi kepada ibu-ibu. Jadi banyak kan kita ibu-ibu yang bertanya kenapa imunisasi dan posyandu itu sangat penting. Jadi imunisasi dan posyandu itu sangat penting yaitu untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Dan imunisasi itu dapat mencegah penyakit. Ada beberapa penyakit yang mungkin akan dicegah, yaitu seperti TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, hepatitis campak, polio dan radang, selaput otak dan radang paru-paru. Terus kunjungan posyandu. Posyandu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Di posyandu, anak-anak dapat imunisasi membantu tumbuh kembangnya dan mendapatkan makanan yang bergizi. Selain itu, ibu hamil juga dapat melakukan pemeriksaan kehamilan, pemantauan gizi dan konsultasi terkait persiapan persalinan dan pemberian ASI. Dan imunisasi itu dilakukan dari usia 0 sampai 6 bulan. Dan kedua di usia 6 sampai 12 bulan, ketiga usia 9 bulan, 4 usia 12 sampai 18 bulan, kelima usia 18 bulan, keenam usia 1 sampai 4 tahun, ketujuh usia 5 tahun sampai 12 tahun, dan terakhir usia 13 sampai 18 tahun. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ibu belum paham boleh ditanya. Perkenalkan, nama saya Oce Santina Tumanggo. Begini Bu, saya ingin bertanya, apa imunisasi yang tepat untuk bayi 12 sampai 18 bulan?
Apa imunisasi yang tepat untuk bayi 12 sampai 18 bulan? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Bayi wajib mendapatkan imunisasi varicella sebanyak 2 kali dengan jarak 6 minggu sampai 3 bulan. Bu. Ada lagi yang mau bertanya, Bu? Perkenalkan, nama saya Agita Pipa Nasution. Apa pentingnya posyandu itu, Bu? Posyandu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Baik, Ibu, apa masih ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, jika kurang, saya akan menutup edukasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Ibu. Terima kasih. Kesimpulan tentang bidan penggerak melalui kesehatan ibu dan anak ini, bidan berperan penting sebagai ujung tombak dalam kesehatan ibu dan anak. Dalam perannya sebagai penggerak, bidan tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.